Setelah sebulan lamanya menikah sebagai pasutri newbie, baru sekarang banget gue paham inti kenapa Islam itu melarang kita pacaran itu bukan kayak apa yang sering dijelasin sama para dai. Dan emang gue jelasin ini ada banget hubungannya sama banyak kasus selingkuh KDRT para artis yang baru rame kali-kali ini. Di sini upload video agak lama sedikit, tapi gue percaya banget jawabannya ada di sini. Dari zaman gue SMP di sekolah Islam, SMA di pesantren, para ustadz, guru-guru dan para dai itu sering ngajarin kita kalau nikah itu harus secara syar'i dengan gak pacarannya, ta'arufnya dan lain-lain. Itu biasanya alasannya karena orang ini nikah setelah pacaran itu dia udah gak ngerasain asik dan indah lagi, karena indahnya asiknya sudah habis di masa mereka hubungan haram itu. Emang secara garis besar ini gak salah sih guys, karena orang yang ta'aruf, yang gak pernah saling kenal atau dekat sebelumnya, itu pas awal-awal nikah itu bakal lebih asik, lebih kepo, lebih penasaran. Karena biasanya masa PDKT mereka ya pas ranjang itulah baru PDKT. Yang namanya PDKT kan masa-masa indahnya ya kan ya. Tapi habis nikah gini gue pantau semua tipe pasutri, mau yang dulunya pacaran terus tobat nikah, mau yang dulunya itu gak saling kenal akhirnya mereka saling Allah temukan. Ntar pasti datang sendiri kok masanya kalau nikahan mereka tuh gak sewah pas awal-awal hari mereka awal nikah. Dia kemana-mana mesti gandengan, terus dikit-dikit gombal bucin, saling pas tidur mesti pelukan. Ntar datang kok masanya saking seringnya mereka tiap hari tidur pelukan tuh lama-lama juga ngerasa kok gerah juga ya kalau gue peluk terus nih bini gue. Dan pada akhirnya mereka akan kembali memeluk guling masing-masing lagi. Gimana Bang? Gimana Bang? Ini bukan berarti ntar pasti ada fase bosan antar pasangan ya. Enggak, masih romantis. Cuman ya nggak seberbunga-bunga lebay kayak awal nikah aja. Jadi inti alasan Islam itu ngelarang pacaran bukan karena supaya asik habis nikahnya, tapi inti hikmah dari diharamkannya pacaran dalam Islam itu adalah syaitan itu akan menghias apa yang saat itu haram. Ketika yang namanya hubungan sebelum nikah itu haram, maka hubungan itu yang setan hias. Hati kita tuh bakal mereka bikin candu. Dan ketika suatu hubungan itu dihias sama syaitan, siapapun yang ada di dalamnya itu seolah-olah dia nggak waras. Makanya orang-orang udah sering bilang kok di sosmed di mana-mana, kalau orang pacaran itu berantem, siapa sih yang biasanya diminta buat kasih solusi? Pasti yang jomblo. Karena orang jomblo itu ketika melihat permasalahan itu rasional dan logis. Misal ada cewek nasehatin temen ceweknya yang pacaran, kayak Aisyah, laki lo tuh toksik, gue bilang dia sama lo tuh supaya bisa pelorotin duit bapak lo aja. Lo nggak sadar apa dia selama ini kasar, sering mukul lo, sering bohong juga ke lo. Tipikal cewek kayak Aisyah ini nggak akan sadar, pasti batu. Tapi dia nggak selalu gitu kok, cuman dia yang ngertiin gue. Dan orang kayak Aisyah ini jadi nggak batu lagi kalau dia udah beneran kena batunya. Keindahan apapun dalam hubungan yang haram itu pasti bikin buta. Makanya kita nggak akan bisa tahu sifat aslinya seseorang itu pas pacaran. Karena berapa kali pun Allah buka keburukan dia sama kita pas tengah-tengah hubungan haram itu, kita masih dalam keadaan dibutakan sama syaitan. Ngomongnya udah kasar, pasti habis nikah dia berubah kok. Dia suka main tangan, tampar sana sini, pasti habis nikah dia lebih dewasa kok. Pacaran lama tapi beda agama, cinta tuh gak boleh dihubungin sama agama. Ntar insya Allah dia mu'alaf kok, udah janji kok dia. Kita kayak lagi milih pasangan tapi mata kita selalu diikat sama kain hitam yang tebel. Dan ketika akhirnya mereka sah menikah secara undang-undang dan agama, syaitan bilang tugas gue untuk perindah hubungan mereka sudah selesai. Karena hubungan mereka udah gak haram lagi. Sekarang tugas gue tinggal perindah apa aja yang ada di luar hubungan mereka. Pas habis nikah istrinya lihat sosmed, lah bang, lihat tuh kok dia lebih sayang, lebih romantis ke istrinya daripada lo bang. Suaminya juga tengok-tengok sosmednya, lah dia jadi istri lebih seksi dari lo. Terus suaminya ngabak, kurang ajar lo jadi bini, plak, ya ditampar-tampar. Kok abang gitu teganya? Hey, pas pacaran juga teman-teman jomblo lu udah bilang cowok lu toksik. Ya keluarga lo pun udah lihat banyak tanda-tanda yang nggak baik dari tuh cowok. Banyak orang bilang nikah secara syar'i ta'aruf itu kayak beli kucing dalam karung. Padahal dalam Islam itu, dalam mengenal seorang calon itu kita ditemani dengan orang-orang yang dekat dengan calon tersebut. Dan info seputar masing-masing calon pasutri itu wajib digali dalam-dalamnya dari orang-orang yang terpercaya. Sampai makin minimal banget kesempatan kita dibutakan oleh syaitan pada proses mencari jodoh itu. Ya iyalah, karena syaitan itu cuma bisa datang nemenin orang-orang yang cuma berduaan. Tidaklah laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu berduaan, kecuali yang ketiganya itu adalah syaitan. Jadi kalau dia, keluarga dia, circle pertemanannya itu toksik, kita bisa lihat dengan mata dan hati kita yang waras. Dan kalau dia, keluarga dia, circle pertemanan dia itu baik, Allah bantu kita buat ngelihat kebaikan itu dalam mereka. Dengan syarat pada proses itu kita ikhlas, tulus niatnya, dan kita selalu ikut sertain Allah pada setiap pilihan yang kita ambil. Kalau masih ragu, minta lagi petunjuk sama Allah lewat istikharah, lewat doa. Cinta sebelum nikah itu banyak bumbu setannya. Dan setelah akhirnya nikah, itulah saatnya ikatan mata yang tebal ini dibuka. Seorang dai yang terkenal, Nu'man Ali Khan, bahkan pernah sebut di ceramahnya, ketika orang yang udah saling mengenal, udah lama pacaran, dan dia pengen banting setir ke pernikahan yang halal, yang mana pernikahan itu adalah ibadah, dan pacaran itu udah mengubur dalam-dalam keberkahan dari cinta itu, maka mereka harus bertaubat dulu sebelum menikah, mengembalikan niat mereka ikhlas untuk ibadah, lalu minta petunjuklah sama Allah. Disitulah Allah buka. Kalau cuma salah satu doang yang tulus taubat dan doanya, dan yang satunya masih kurang ajar, walaupun
walaupun kesisa tinggal 2-3 langkah lagi menuju pernikahan mereka, Allah bakal bikin semua prosesnya sulit dan Allah akan buka keburukan salah satunya. Karena banyak kita lihat kan di TikTok, di Instagram, orang-orang yang udah akad akhirnya gagal di tempat. Orang kayak mereka tuh Allah selamatkan dari malapetaka yang jangka panjang. Dan kebalikannya ketika dua-duanya mereka itu niat nikah tulus karena Allah, dan Allah itu lihat pasti pernikahan mereka itu baik, sejauh sesulit apapun proses antara dua orang ini untuk menikah, pasti Allah ketemukan dan pasti Allah bikin urusannya mudah. Kebayang gak sih, istri gue tuh lagi kuliah di Jerman, gue kuliah di Mesir, gue tinggal di Depok, dia di Batam, nikah kita di Batam. Kalau Allah itu udah tahu dia itu yang baik buat kita, dan lo itu tulus minta sama Allah arahan buat ketemu, itu segampang itu, walau segak mungkin itu di mata manusia manapun. Sejak habis nikah, walaupun baru sebulanan, gue sadar emang cinta habis nikah itu nggak semembara segemesin bucin-bucinnya orang yang belum nikah. Karena cinta orang yang pacaran itu emang memabukkan, buta, dan gak realistis. Lihatlah orang-orang pacaran, ceweknya ngambek gak mau keluar rumah, cowoknya tuh rela, aku rela di bawah derasnya hujan sampai kamu maafin aku. Sampai pagi pun bisa tuh cowok hujan-hujanan. Kalau habis nikah gini, mana mau gue, ogah gue, bini gue ngambek, gue hujan-hujanan. Apa lo suruh gue hujan-hujanan? Kalau gue hujan-hujanan sakit, gak kerja, lo gak makan. Jadi cintanya realistis. Cinta habis nikah itu tumbuh ketika lo ribut dan lo paksa ngalah walaupun lo tahu emang dia yang salah. Cinta habis nikah itu tumbuh ketika lu tahu duit lu bisa beli sepatu impian lu, tapi bini lu lagi banyak macem maunya, tapi lu utamain kesenangan bini lu. Cinta habis nikah itu tumbuh pas dia jatuh sakit, lu yang rawat dia dan lu gantiin semua tugas kerjaan rumah dia. Cinta itu makin berkah kalau kalian selalu ingetin kalau tujuan cinta ini itu surga. Jadi pesan buat kita semua, jangan sampai kita kepikiran untuk mengungkapkan cinta kita kalau kita belum siap untuk mencintai dia secara sadar, bukan pas lagi nggak waras. Kalau sampai ada yang bilang, bang, tapi banyak artis selebgram yang pacaran belasan tahun dan mereka benar-benar saling mengerti kekurangan pasangannya. Mereka nggak buta pas pacaran kok, realistis. Dan bagi mereka nikah itu cuma formalitas surat negara aja. Selamat, berarti setan udah berhasil bikin mereka buta kalau mereka punya Allah yang menciptakan perasaan cinta itu dalam diri mereka. Dress cakep yang istri gue pakai ini semua dari Daily Al Official. Namanya Julia Dress dan harganya cuma 150 ribuan aja. Size-nya tersedia dari XS sampai triple XL. Saking bagusnya dress ini, gue jadiin dia salah satu seserahan yang gue kasih buat istri gue pas nikahan. Jangan sampai kehabisan.